Ya ada, udah mulai record itu, tinggal mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Rahayu, Tabibun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Febra Anjar Kusuma selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa ini sehingga kami bisa muncul di depan layar digital rekan-rekan dalam rangka mempresentasikan tugas kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Gilang Ramadan, Elia Rosa, Dewi Darmayanti, Laila Fatimah Azahra Dirman, Anisya Syahrul Mubarok, dan Muhammad Gifari Aulia Farabi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja presentasi pertama akan dimulai oleh saya, yaitu Gilang Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Gilang Ramadan dengan NPM 21160210026. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik integrasi nasional dengan pokok pembahasan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Baik, sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apa sih arti integrasi nasional itu? Oke, karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka di sini saya akan menjelaskannya kepada rekan-rekan. Nah, menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses penyatuan kelompok-kelompok dengan latar sosial dan budaya berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah dan membentuk satu identitas nasional. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi nasional adalah bentuk penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan juga sosial pada kesatuan wilayah dan juga pembentukan sebuah identitas secara nasional. Oke, jadi secara garis besar, jika kita tarik benang merah dari kedua sumber pengertian tentang integrasi nasional, maka integrasi nasional dapat diartikan sebagai bentuk penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial pada kesatuan wilayah yang membentuk sebuah identitas nasional. Nah, di sini perlu rekan-rekan ketahui ada beberapa jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi asimilasi. Integrasi ini merupakan bentuk perpaduan budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima oleh masyarakat. Kedua, ada integrasi alkulturasi atau perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Yang ketiga, ada integrasi normatif, integrasi yang berdasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Keempat, ada integrasi idealis, integrasi yang dilakukan dengan tujuan dengan adanya ikatan spiritual kuat tanpa adanya paksaan. Dan yang terakhir ada integrasi fungsional, integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Oke, next. Nah, di sini perlu juga rekan-rekan ketahui, ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional. Pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang ketiga adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan dan lain-lain. Nah, selain faktor
Pembangun di sini juga saya sajikan faktor penghambat uh, integrasi nasional. Menurut jurnal yang saya kutip, ada beberapa faktor yang menghambat terbentuknya integrasi nasional. Antara lain, pertama, kurangnya penghargaan terhadap keberagaman. Kedua, kurangnya toleransi antara sesama golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masyarakat Indonesia. Keempat, ketimpangan pembangunan. Dan yang terakhir adalah pertentangan dalam masyarakat. Nah, pentingnya integrasi nasional bagi Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita sudah masuk ke contoh kasus. Sebagaimana yang telah saya ulas di slide-slide sebelumnya, nah, di sini saya menekankan bahwa dengan adanya integrasi nasional diharapkan perbedaan-perbedaan yang ada dapat bersatu dengan harmonis. Namun pada faktanya hal tersebut tidak berjalan dengan mulus, sesuai dengan harapan. Buktinya banyak konflik penyimpangan terhadap integrasi nasional, seperti gerakan-gerakan separatisme di beberapa daerah Indonesia. Salah satunya yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebab munculnya GAM dilatar belakangi oleh adanya konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Pulau Jawa. Nah, di sini solusi yang saya berikan, dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan pendekatan terhadap daerah-daerah yang ada. Kemudian, pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan sistem politik nasional dalam mengakomodasi aspirasi seluruh masyarakat dan kemampuan untuk menyelenggarakan politik desentralisasi dalam pemerintahan, serta melakukan pemerataan pembangunan baik dari segi infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun aspek lainnya terhadap berbagai daerah di seluruh Indonesia, agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Selain itu, perlunya pembangunan karakter bangsa dan penanaman kesadaran tentang pentingnya memelihara eksistensi bangsa dari segala bentuk ancaman kepada masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari ulasan dan pembahasan yang telah saya jelaskan di awal, bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Baik, sekian terima kasih dari presentasi yang telah saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Elia Rosa. Kepada Saudara Elia Rosa, saya persilakan. Baik, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini topik yang saya ambil yaitu integrasi nasional dengan tema proses Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elia Rosa dengan nomor pokok mahasiswa 2116021020 dari kelas Rek B. Langsung saja ke topik pembahasannya. Yang pertama, menjelaskan integrasi nasional. Yang kedua, contoh kasus dari integrasi nasional. Yang ketiga, solusi dari kasus tersebut. Selanjutnya, pengertian integrasi. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti yaitu pembaharuan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial hingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, jadi integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi lain membawa dampak positif bagi bangsa karena bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu contoh kasusnya. Di sini saya mengambil contoh kasus proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses integrasi Irian Barat ke dalam NKRI mengalami tantangan yang cukup serius. Bahkan protes terhadap integrasi Papua ke dalam NKRI semakin menguat ke arah tuntutan pemisahan diri. Alasannya, rakyat Papua merasa tidak dilibatkan dalam proses-proses perundingan yang membahas masa depan wilayahnya. Ingatan suram pada masa lalu yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh instrumen kekuasaan pemerintah Indonesia dan militernya yang tidak menghargai cita-cita politik mereka, tanah adat, haknya dirampas, sumber daya alam dieksplorasi dan dieksploitasi, dan kemudian hasilnya diboyong ke luar negeri. Martabat manusia direndahkan, dan hak-hak asasi diinjak-injak, yang tampak di permukaan sekarang sesungguhnya merupakan stigma masa lalu dan akumulasi dari sejumlah tuntutan dan aspirasi yang telah diperjuangkan sejak integrasi 1 Mei 1963. Kecuali itu bahwa integrasi Irian Barat ke dalam Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang penuh konflik dan dugaan rekayasa. Sejarah itu diawali dari konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 dan berlanjut hingga perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Tindak lanjut perjanjian tersebut adalah pelaksanaan
Act of Free atau Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA pada tahun 1969, yang mana PPRA tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang menggunakan sistem satu orang satu suara, tetapi melalui sistem perwakilan. Selanjutnya, disinilah letak kecurigaan rakyat telah menjadi manipulasi dan rekayasa aspirasi di dalam pelaksanaan PPRA yang tidak sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York. Sehingga legitimasi PPRA diragukan. Tak dapat dipungkiri bahwa perjuangan rakyat Papua ini telah menimbulkan polemik terbuka terhadap urgensi mempertahankan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, polemik yang terjadi dan melibatkan sejumlah tokoh intelektual tidak mampu menyentuh bagian terdalam dari aspirasi dan tuntutan yang diperjuangkan rakyat Papua. Kenyataan membuktikan bahwa lapisan terbesar dari rakyat Indonesia dan para pelaksana pemerintah negara ini cenderung memandang keinginan aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia hanya dalam perspektif politik yang sangat dangkal. Penggunaan perspektif semacam itu sangat keliru dan bahkan menyesatkan, sebab kemudian yang terjadi adalah menyederhanakan persoalan yang sebenarnya justru sesuatu yang menjadi faktor pendorong untuk bersemangat memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pemerintah mestinya memiliki keberanian untuk menguji kembali akurasi dan validasi dari catatan sejarah tentang integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urgensi untuk menguji kebenaran sejarah ini sangat tinggi karena di luar catatan sejarah yang resmi diakui pemerintah, ada versi lain yang fakta-faktanya justru bertolak belakang dengan fakta versi pemerintah. Dari cermin masa lalu itu, maka melalui tulisan ini disarankan agar ke depannya seyogyanya program-program kegiatan pembangunan yang direncanakan di Papua hendaknya berorientasi pada budaya masyarakat setempat. Pemikiran ini diharapkan sebagai salah satu alternatif munculnya berbagai gejolak di daerah itu. Selanjutnya solusinya yaitu ada sedikit harapan bahwa tidak ada perilaku manusia yang tidak dapat diubah. Karena itu perilaku pemerintah yang kurang memperhatikan masyarakat Papua dan militer di masa lalu yang berdampak pada munculnya berbagai gejolak dari masyarakat di Papua diyakini dapat berubah. Perubahan itu dapat terjadi apabila adanya saling menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Papua. Kemudian marilah pemerintah serius dalam mengawasi jalannya otonomi khusus Papua, sehingga rakyat Papua merasa bahwa pemerintah memperlakukan nasib mereka dan seiring berjalannya waktu diyakini dapat mengubah orientasi tuntutan Papua merdeka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, cukup yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Damayanti. Kepada Dewi dipersilahkan. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik pembahasan yaitu tentang identitas nasional dengan subtopik yaitu ancaman budaya pop terhadap penguatan identitas nasional masyarakat. Yang disusun oleh saya sendiri, Dewi Damayanti, dengan NPM 2116-021040. Adapun topik pembahasan atau materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu postmodernisasi dan budaya pop, identitas nasional masyarakat, ancaman budaya pop, dan juga upaya penguatan identitas nasional. Identitas nasional berkaitan dengan nilai-nilai, sejarah, dan cita-cita yang menyatukan suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan.
Identitas nasional dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang terbentuk dari faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya, mempengaruhi dinamika identitas nasional dan globalisasi. Globalisasi dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dunia dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai, dan budaya. Interaksi masyarakat dunia yang semakin mudah menyebabkan proses transmisi nilai-nilai budaya lintas negara seperti berkembangnya budaya pop di Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi baik sumber primer dan sekunder yang relevan dengan ancaman budaya pop terhadap penguatan identitas nasional masyarakat. Budaya pop identik dengan perilaku kebarat-baratan yang cenderung pragmatis, hedonis, dan konsumtif. Ideologi tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mengancam bagi bangsa Indonesia dalam penguatan identitas nasional. Baik, selanjutnya. Dengan demikian, perlu upaya untuk menguatkan identitas nasional, khususnya masyarakat yang sudah terpapar dengan budaya pop. Pembauran nilai dan ideologi lintas negara merupakan implikasi dari berkembangnya teknologi sehingga dengan mudah masyarakat dunia saling berkomunikasi antara satu sama lain. Globalisasi diartikan sebagai suatu era yang tandai dengan perubahan tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga interaksi manusia menjadi sempit serta seolah-olah dunia tanpa ruang. Salah satu budaya yang berkembang sejalan dengan berkembangnya era globalisasi adalah budaya populer atau disebut dengan budaya pop. Dalam konsepsi budaya, dimensi konkret budaya populer terwujud dalam artefak-artefak budaya seperti makanan, musik, program televisi, arsitektur, pergaulan, perikanan, dan lain-lain. Sedangkan dalam dimensi abstrak budaya populer ini terwujud dalam nilai, ideologi, norma, dan kepercayaan tradisi. Budaya pop sendiri bersifat formula manipulatif untuk hak politik atau kiri, tergantung siapa yang melakukan analisis. Budaya pop dikonsumsi dengan otak pasif dan mati rasa. Budaya pop mudah berkembang dalam masyarakat karena masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dalam menerima berbagai informasi, termasuk dalam mengakomodasi berbagai budaya dan nilai-nilai yang ditransmisikan lewat teknologi. Budaya pop memberikan kemudahan bagi individu dalam akses suatu kebutuhan hidup seperti sandang, papan, dan pangan. Namun, kemudahan tersebut sekaligus menumbuhkan sikap individu yang cenderung pragmatis, hedonis, dan konsumtif. Hal ini karena budaya pop sering menghadirkan sesuatu yang bersifat instan dan juga glamor. Beberapa kebiasaan yang dibawa oleh budaya pop tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi individu dalam mendefinisikan identitas diri yang selanjutnya dapat berdampak pada identitas nasional bangsa. Identitas nasional merupakan pemahaman tentang jati diri masyarakat dalam satu entitas yang memiliki kesamaan nasib dan tujuan. Identitas nasional berkaitan dengan nilai-nilai, sejarah, dan cita-cita yang menyatukan suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan. Identitas nasional dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang tidak hanya terbentuk karena faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya, tetapi juga karena faktor pembangunan dalam konteks perkembangan zaman. Individu dalam masyarakat yang terpapar budaya pop akan dengan mudah terpengaruh karena sikap dasar dari budaya pop yang banyak disukai oleh masyarakat. Sehingga individu seringkali mengabaikan nilai-nilai tradisional yang seharusnya diinternalisasikan dalam diri untuk selanjutnya terwujud dalam identitas nasional. Postmodernisasi dan budaya populer.
Budaya pop merupakan salah satu implikasi dampak invasif dan teknologi karena menempati baik institusi yang memberikan dasar untuk menghasilkan makna baru dan ungkapan budaya baru. Teori postmodernisasi dengan jelas memegang apa yang dianggapnya sebagai argumen penting terhadap fenomena visual dan film. Tanda-tanda yang paling jelas dari modernisme yaitu penekanan gaya, tontonan, efek khusus, dan gambar dengan mengorbankan konten, karakter, substansi, narasi, dan komentar sosial. Postmodernisme menggambarkan kemunculan sebuah masyarakat di mana media massa dan budaya pop adalah institusi yang paling penting dan kuat. Media massa dan budaya pop mengendalikan dan membentuk semua jenis hubungan sosial lainnya. Budaya pop semakin mendominasi perasaan realitas kehidupan, mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam mendefinisikan jati diri dan dunia sekitar. Budaya pop cenderung merusak kualitas seperti kemampuan artistik, integritas, keseriusan, keaslian, realisme, kedalam intelektual dan narasi karena hanya menggambarkan gaya, main-main, dan lelucon yang mengorbankan isi, substansi, dan makna. Budaya pop bersifat dinamis yang selalu bergerak di satu tempat. Budaya pop bukanlah suatu budaya diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi diciptakan atau dimodifikasi dalam setiap transmisi sosial. Identitas nasional masyarakat. Identitas nasional masyarakat dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang tidak hanya terbentuk karena faktor etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama, dan sejenisnya, tetapi juga karena faktor pembangunan dalam konteks globalisasi. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional satu bangsa yang terbentuk karena kesamaan dalam pengalaman sejarah dan penderitaan. Identitas nasional menurut Sarinah juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup bangsa, filsafat Pancasila, dan kepribadian bangsa. Proses interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa lain secara sosial maupun budaya dapat mempengaruhi proses penguatan identitas nasional, khususnya dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat hidup dan dalam seni identitas. Mereka cenderung merujuk pada wajah perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian, kerapuhan akan sangat rentan menyerang identitas yang tidak final tersebut. Ancaman budaya populer terhadap penguatan identitas nasional masyarakat. Masyarakat cenderung mengikuti kebaruan dan arus utama sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebingungan dalam menginternalisasikan nilai atau ideologi yang berkembang dalam masyarakat karena adanya sistem globalisasi. Hal ini dianggap dapat menjadi sebuah ancaman bagi penguatan identitas nasional bangsa, karena apabila masyarakat tidak mampu melakukan filterisasi dengan baik, maka akan terjadi sebuah kebenturan nilai-nilai. Nilai-nilai hidup yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tercermin dalam sebuah ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila adalah pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat. Namun, karena perkembangan globalisasi, maka banyak nilai dan atau ideologi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, misalnya kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, komunisme, atau sosialisme. Dengan demikian, masyarakat dikhawatirkan akan mudah terpapar berbagai bentuk ideologi asing yang dapat mengancam penguatan identitas nasional. Budaya pop yang datang dengan adanya globalisasi ini memberikan suatu yang baru di mata masyarakat Indonesia. Rasa keingintahuan yang tinggi dalam diri manusia menjadi penyebab utama masyarakat menjadi suatu komunitas yang berperilaku konsumtif. Budaya pop menjadi salah satu ancaman penguatan identitas nasional masyarakat karena mampu menghilangkan kerangka acuan tradisional masyarakat seperti etnis, agama, suku, budaya, dan nilai-nilai atau falsafah hidup bangsanya. Nah, ancaman budaya pop yang terhadap identitas nasional tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keutuhan, sikap afiliasi, dan kesetiaan masyarakat. Maka diperlukan upaya-upaya yang dianggap mampu menguatkan identitas nasional masyarakat. Yang pertama, seperti internalisasi nilai-nilai budaya masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
Yang kedua, upaya filterisasi berbagai budaya asing yang dianggap membawa nilai-nilai bertentangan dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, pendidikan multikultural untuk menguatkan fondasi setiap individu agar tidak mudah tercabut akar budayanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah masyarakat cenderung mengikuti kebaruan dan arus utama sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebingungan dalam menginternalisasikan nilai atau ideologi yang berkembang dalam masyarakat karena ada sistem globalisasi. Budaya populer menjadi salah satu ancaman dalam penguatan identitas nasional masyarakat karena budaya pop mampu menghilangkan kerangka acuan tradisional masyarakat seperti etnis, agama, suku, budaya, dan nilai-nilai atau falsafah hidup bangsa, dan juga menumbuhkan sikap hedonisme, konsumerisme, pragmatis dalam diri masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menguatkan identitas nasional masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Anissa Sahrul Mubarakah. Padanya, saya persilakan. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Anissa Syahrul Mubarakah, NPM 2116-021028. Di sini saya mengambil topik identitas nasional. Jadi submateri yang akan saya bahas di sini, yang pertama yaitu pengertian identitas nasional, faktor-faktor identitas nasional bangsa Indonesia, unsur-unsur identitas nasional, serta bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas tersendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter bangsa tersebut. Demikian pula, hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional, sebagaimana dijelaskan, maka identitas nasional tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor identitas nasional. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi yang pertama faktor objektif, yaitu seperti faktor ekologis, geografis, dan demografis, serta kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara, serta ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu faktor subjektif, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, menurut Surya tahun 2002. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu identitas nasional bangsa Indonesia. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Dapat terjadi sekelompok warga tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitas dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara atau bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian internal yang berlarut-larut
demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa yang menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya, kecuali pada saat proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa itu adalah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif, ada sejak lahir, sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia banyak sekali suku bangsa dan kelompok etnis dengan tidak kurang 700 dialek bahasa. Selanjutnya yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara konkret digunakan pendukung-pendukungnya sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat yaitu bahasa, merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbit dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu ada bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa nasional dan juga bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua yaitu Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara yang dinyanyikan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Selanjutnya ada burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Ada juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak lupa ada juga Pancasila yang berperan sebagai dasar falsafat negara yang berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi hukum dasar negara, serta bentuk negara yang sudah disepakati adalah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negaranya berupa kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik, serta sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi. Yang terakhir yaitu konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaan. Konsepsi wawasan Nusantara sendiri sebagai cara pandang kebudayaan Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Untuk kebudayaan sendiri itu merupakan puncak-puncak dari kebudayaan daerah yang dijadikan satu wadah. Untuk contoh kasus yang saya ambil yaitu
banyaknya kasus penghinaan terhadap bendera merah putih yang dilakukan oleh warga Indonesia sendiri. Misalnya pada 23 Agustus 2019, Polda Papua Barat mengamankan MI, warga Manokwari, atas kasus pelanggaran pembakaran bendera merah putih saat kerusuhan di Manokwari pada 19 Agustus 2019. Dan juga pada 19 September 2019, seorang wanita berinisial RP ditangkap setelah membakar bendera merah putih di Deli Serdang, serta banyak kasus-kasus lainnya. Dapat kita ketahui, bendera merupakan identitas penting yang dimiliki oleh suatu negara, dan sifatnya sakral dan memiliki makna yang luar biasa dalam terbentuknya suatu negara. Termasuk di Indonesia, di mana seluruh aturan terkait hal ini sudah ada dan diterapkan sejak lama. Namun tetap saja, ada oknum-oknum yang dengan sengaja merusak bahkan membakar bendera merah putih dan bahkan membuat sebuah video dan diupload ke media sosial dengan rasa tidak bersalah. Sebagai generasi muda, kita akan selalu dihadapkan berbagai tantangan dalam mempertahankan identitas bangsa. Termasuk dengan kasus-kasus seperti tadi, maka peningkatan kesadaran akan menjaga identitas negara di kalangan masyarakat harus segera dilakukan. Hal ini berlaku bukan hanya untuk satu identitas nasional saja, melainkan semuanya. Karena identitas nasional tidak dapat dicondongkan ke satu aspek saja, tetapi juga berbagai aspek termasuk kebudayaan. Kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang kembali dan pelaku akan dihukum agar jera dan enggan mengulangi perbuatan yang sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leila Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila Fatimah Azahra Birman dengan NPM 211602104. Ini mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan topik pembahasan integrasi nasional dengan tema merubah ideologi negara menjadi negara yang berlandasan syariah. Di sini ada pengertian, manfaat, syarat, dan contohnya. Pengertian integrasi nasional adalah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan atau menggabungkan, mempersatukan. Dalam KBBI, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti secara politis dan antropologis. 1. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. 2. Secara antropologis, yaitu secara antropologis yang berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Pengertian menurut
para ahli. 1. Horthy. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. 2. Myron Weiner. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat kebudayaan yang berbeda. 3. Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Next. Manfaat menerapkan integrasi nasional. 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 2. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. 3. Menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, seperti gotong royong, dan solidaritas. Yang terakhir, membuka wawasan secara mendalam tentang perbedaan. Kemudian syarat terciptanya integrasi nasional, yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan progres integrasi sosial. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagai dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagai dibuktikan perjuangannya merebut dan menegakkan dan mengisi kemerdekaan. 4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Kelima, kesepakatan atau konsekuensi nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Contoh kasusnya yaitu merubah ideologi negara menjadi negara yang bersyariah, seperti beberapa kelompok radikal yang mencoba mengganti ideologi negara. Aliran radikal adalah kegiatan yang memiliki paham ekstrem berdasarkan agama atau non-agama yang ingin berganti paham di luar prosedur yang disepakati. Seperti contoh kelompok yang ingin mengganti Indonesia atau negara Pancasila menjadi negara yang bukan Pancasila. Kelompok ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017. Solusinya yaitu kembali lagi ke masa perjuangan Indonesia yang merebut kemerdekaan. Terbukti bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia bukan hanya agama Islam, tetapi
dari berbeda kalangan suku dan agama. Oleh sebab itu, negara kita tidak boleh berdiri sebagai atau berlandasan syariah, melainkan harus Pancasila. Kesimpulan yang dapat diambil, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi terakhir oleh Muhammad Ghifari Aulia Farabi. Dipersilakan. Baik, selanjutnya kepada Ghifari Aulia Farabi dipersilakan untuk mempersiapkan materinya. Baik, saya mulai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ghifari Aulia Farabi dari kelompok 5 dengan NPM 21160211084. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Mari kita mulai. Yang pertama ada pengertian dan tujuan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan sesama warga negara. Secara umum, tujuan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, memiliki kecerdasan baik itu intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu menumbuhkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Bresson. Bresson berpendapat tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah keikutsertaan yang mempunyai tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat maupun politik, baik secara lokal, negara bagian, dan nasional. Yang kedua ada dari Jahiri. Jahiri menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai dua tujuan yang utama, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Yang ketiga ada dari Depdiknas. Menurut Depdiknas, pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi. Yang terakhir dan yang keempat ada dari Sapria. Pendidikan kewarganegaraan menurut Sapria mempunyai tujuan sebagai sebuah keikutsertaan yang rasional dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dari seseorang warga negara yang patuh terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi konstruksi Indonesia yang dasar. Yang selanjutnya ada hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran adalah memiliki sebuah tujuan penting dalam membentuk jati diri individu yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, baik dalam kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya juga bahasa, demi membangun karakter bangsa sebagai bangsa yang cerdas, cakap, dan mempunyai karakter yang berlandaskan Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus bullying di lingkungan sekolah. Seorang siswa SD negeri di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan berinisial RS mengalami depresi berat usai diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Ironisnya, RS dibully sejak ia duduk di bangku kelas 4 SD. Pribadi RS kemudian berubah. RS sering mengurung diri, takut bertemu dengan orang hingga tak mau lagi bersekolah.
Awal mula bullying terjadi gara-gara jam dinding. Saat duduk di kelas 4, RS bermain sepak bola di dalam kelas. Bola yang ditendang RS mengenai jam dinding hingga jatuh ke lantai. Jam dinding pecah dan kami belum bisa ganti karena kata pihak sekolah harganya 300.000. Sejak saat itu anak saya selalu dibully. Bahkan pernah disekap di kelas oleh teman-temannya sekelas. Rambutnya dijambak, diludahi, disiram air, dan kekerasan lainnya. Kami sudah konfirmasi ke sekolah, tetapi respon tak baik. Bahkan suami saya diusir, kata Mas Rika. Namun saat dikonfirmasi, pihak sekolah membantah adanya bullying. Mohon maaf, tidak ada istilah bullying. Ini kejadian gaduh biasa antar siswa. Orang tua tidak tahu persis kejadiannya, hanya menerima laporan anaknya, kata Kepala SDN 2 Wiraswari Ngadiman. Yang selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan solusi. Simpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan membawa pengaruh terhadap proses pengembangan karakter pada setiap peserta didik. Karakter peserta didik perlu dibangun sejak dini sebagai bekal generasi muda penerus bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membangun karakter peserta didik. Ya, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan untuk Saudara Gilang, harap untuk menutup presentasi kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Gifari Aulia Farabi. Baik, tibalah saatnya kita sampai di urutan presentasi yang terakhir. Kami selaku kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.